Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Arina Widyamurni. Sore ini dengan topik kita warna-warni psikosomatik. Kali ini topik kita adalah masalah pikiran dengan jantung. Ya, tentu saja semuanya saya rasa sudah memahami ya bahwa masalah gangguan psikosomatis itu hampir mengenai semua organ tubuh ya. Kalau minggu lalu saya cerita tentang hubungan pikiran dengan lambung, maka kali ini saya bercerita atau sharing tentang pikiran dengan jantung. Maaf sedikit serak ya. Dalam praktek sehari-hari saya menemukan beberapa keluhan pasien yang mengarah kepada terjadinya gangguan di jantung, keluhan seperti masalah di jantung yang terkait dengan masalah stres psikologis. Jadi kadang-kadang pasien itu datang dengan keluhan, saya merasakan jantung saya, dada saya itu merasa tidak enak, terasa berat ya, kemudian rasa berdebar-debar ya. Nah, bagaimana dengan jantung saya, dok? Jadi ada kekhawatiran saat ini jangan-jangan saya menderita sakit jantung, gitu ya. Ketika ditanya lebih awal, ternyata keluhan itu ternyata memang mirip ya dengan keluhan penyakit jantung, tapi kemudian ketika ditanya ternyata ditemukan hal-hal lain yang mempengaruhi timbulnya keluhan tersebut, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa keluhan di jantung seperti gangguan di jantung itu ternyata lebih disebabkan oleh tercetusnya oleh emosi tertentu. Nah, di sini kadang-kadang yang membuat pasien kita atau yang merasa mengeluh tadi merasa sepertinya ada yang belum kelar nih gitu ya, karena betul-betul keluhan itu dia rasakan. Nah, pada sebagian besar gangguan stres itu yang berefek pada masalah di jantung ya, yang menimbulkan manifestasi istilahnya ya, munculan keluhan seperti problem di jantung itu paling banyak itu adalah berdebar-debar ya. Kemudian ada rasa berat di dada ya, bahkan ada yang mengeluh nyeri dada, sehingga inilah yang mendorong seseorang itu mencari pertolongan ya. Pada kasus-kasus seperti ini paling sering nih datang ke IGD ya. Kemudian dilakukan rekaman jantung, ternyata baik-baik saja, diperiksa darahnya, ternyata baik-baik saja, dan ketika dokter bertanya ternyata ada masalah yang memicunya, maka sampailah pada kesimpulan ini adalah istilahnya ada yang neurosis kardiak, ada yang bilang penyakit jantung fungsional. Oke, sebelumnya saya apa dulu ya, ini ada beberapa yang sudah bergabung di kegiatan kita sore ini. Jadi kembali saya sampaikan bahwa topik kita kali ini bagaimana sih sebenarnya hubungan antara pikiran dan jantung. Saya menyatakan bahwa ini hubungan yang tak terbantahkan ya. Artinya memang ada sesuatu yang menghubungkan. Kenapa ketika kita punya pikiran yang terpicu emosi kita, maka itu berefek ke jantung. Sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan bahwa kita harus memahami ada yang namanya penyakit fungsional ya, atau gangguan fungsional, ada yang namanya penyakit organik atau gangguan organik. Selama ini penyakit jantung itu merupakan, kalau terbukti ada kelainan di jantungnya ya, itu dinamakan dengan penyakit jantung organik. Dan kemudian kapan dikatakan fungsional? Penyakit fungsional itu adalah ketika setelah dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan keluhan yang disampaikan, tidak ditemukan kelainan ya yang mengarah kepada menyesuaikan yang bisa menerangkan keluhan yang dirasakan. Nah, penyakit jantung fungsional ini secara anatominya ya, jantungnya masih bagus, anatominya tidak ada kelainan. Tapi kenapa keluhannya mirip ya, keluhannya sama dengan keluhan pada pasien-pasien yang memang benar ada kelainan jantung. Di sini lagi hujan, apakah mungkin itu yang pengaruhi suara saya terdengar kecil ya? Oke, makasih. Ini Tante Isi ini bilang tolong dikeraskan ya suaranya. Apakah sekarang sudah cukup jelas ya? Saya mungkin agak keraskan sedikit karena di Padang lagi hujan nih, di rumah lagi hujan. Baik, apa sih sebenarnya yang keluhan yang sering disampaikan oleh pasien ya? Pertama, frekuensi jantungnya bertambah, berdebar-debar. Kalau bahasa medisnya palpitasi, gitu ya. Itu yang paling banyak. Ya.
Kemudian ada berbarengan dengan sesak nafas. Sesak nafas bisa memang karena masalah yang terpicu itu paru, bisa juga karena problemnya di jantung ya. Jadi yang terpicu untuk bergerak itu bisa parunya, bisa karena aktivitas jantungnya meningkat timbul sesak ya. Kemudian rasa berat di dada ya. Kemudian ada keluhan rasa sempit ya, kemudian rasa tertekan. Nah, inilah yang membedakan, yang membuat kita berpikir kita mengalami serangan jantung. Nah, akhirnya ini membuat kita terdorong untuk pergi ke dokter ya, minta pertolongan ke IGD, dan kemudian akhirnya dinyatakan oleh dokter setelah diperiksa kita normal-normal saja. Saya pernah dapat kasus ya, ketika ada salah seorang tokoh ya, artis nasional yang mengalami kematian mendadak karena aktivitas fisiknya berlebihan. Lalu pasien saya mendadak menjadi anak-anak muda yang datang dengan keluhan yang merasa saya juga jangan-jangan bisa seperti beliau gitu. Nah, jadi saya bilang ini ada kena sindrom nih, ada ketakutan, kemudian terpicu sehingga menimbulkan gejala yang mengarah sama dengan gejala orang yang mengalami kematian mendadak tersebut. Ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan psikosomatis, apalagi kalau misalnya sering membaca ya, mencari di internet ya, kemudian gejalanya jadi mirip gitu. Nah, mungkin itu yang membuat kita akhirnya berpikir, beneran nggak sih jantung saya bermasalah. Nah, tentu saja karena ini berefek pada penyakit yang berat, mengancam diri ya, ada ketakutan kematian, akhirnya memang itulah yang kemudian memicu rasa cemasnya. Jadi pemahaman tentang gejala penyakit, problem yang berat mungkin sedang dialami, memicu kecemasan dan kemudian menyebabkan timbulnya gejala yang mirip dengan gejala gangguan jantung, sehingga akhirnya merasa bahwa benar nih saya menderita sakit jantung. Dan kemudian ketika dinyatakan oleh dokter normal-normal saja, nah ini juga menimbulkan penasaran ya, rasa tidak nyaman ya. Akhirnya pergi berobat ke dokter lain atau mencari pengobatan alternatif lainnya, dan kemudian akhirnya berputar-putar di situ saja. Saya ingin menyampaikan bahwa ada hubungan timbal balik sebenarnya ya. Pada orang yang tidak ada kelainan jantung, bisa mengeluh seperti menderita penyakit jantung kalau dia mengalami masalah psikologis, stres, terutama serangan panik ya, sehingga akhirnya tanpa ada kelainan, tapi karena ada paniknya, maka timbullah keluhan seperti mengalami sakit jantung. Itu namanya kemungkinan karena fungsional. Di satu sisi, pada pasien-pasien yang benar-benar mengalami serangan jantung, juga akan bisa memicu rasa cemas yang tinggi, sehingga akhirnya nanti memicu serangan paniknya dan kemudian memicu munculnya serangan tambahan lainnya atau reinfark ya. Jadi beberapa kasus, bukan banyak, sekian persen lah, berkitar saya kurang hafal juga ya atau pasti berapa persennya, tapi ada penelitian menyatakan bahwa reinfark ya, penyumbatan yang terjadi kembali pada pasien-pasien mengalami serangan jantung itu akan bisa dipicu oleh pikiran atau stres emosionalnya. Jadi bisa bolak-balik sebenarnya. Orang yang sehat jantungnya bisa mengalami fungsional penyakit jantung, atau orang yang mengalami sakit jantung sebenarnya memang ada kelainan organiknya juga bisa mengalami serangan panik atau gangguan psikosomatis. Jadi kenapa bisa begitu? Nah, kita harus tahu, saya ingatkan kembali, ketika tubuh respon otak kita menerima suatu hal yang memicu stres ya, stres emosional, psikososial yang kita alami, beban kerja yang berat atau konflik yang kita hadapi, itu ditangkap oleh otak kita ya, dan akhirnya memicu pusat emosi kita ya, emotional motor system itu ada satu yang cukup kompleks di otak kita ya, kemudian memicu hipotalamus untuk mengaktifkan hormon melalui sistem hormon stresnya, atau kemudian merangsang saraf otonom ya. Saraf otonom inilah nanti yang akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas dari jantung kita. Makanya pertama kali membuat kita gejala awal yang terpicu adalah palpitasi atau berdebar-debar ya. Nah, berdebar-debar inilah yang kemudian diartikan sebagai suatu ancaman. Padahal sebenarnya
kita normal kok awalnya kalau mengalami sesuatu yang mengancam kita berdebar-debar. Misalnya pada saat kita lagi duduk begini nih, tiba-tiba gempa, nauzubillah ya. Kemudian kita kan kaget, ya. Kaget itu ditandai dengan respon jantung kita berdebar. Ya. Normal kan, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mengancam kita berdebar itu normal. Apalagi kalau ancamannya itu jelas, ya. Nah, pada pasien psikosomatis, pada kondisi yang cukup berlangsung lama, ya awal-awal memang jelas pemicunya dia berdebar. Tapi kemudian karena sistem persarafannya antara otak dan jantung itu sudah berkali-kali tertrigger, ya terpicu, bahkan kadang-kadang kemudian akhirnya saraf otonomnya beraktif sendiri. Jadi lagi santai, lagi nggak ada masalah, tiba-tiba berdebar. Nah, itu dimungkinkan karena sistem tubuh kita, ya, antara otak, jarak otak kita dengan jantung itu, saraf otonomnya sudah tidak teratur lagi antara simpatis, normal, parasimpatis dan sebagainya, itu tidak terkontrol lagi sehingga dia bergerak sendiri. Jadi tidak selalu ada dipicu oleh masalah tertentu. Di awal-awal bisa. Jadi artinya kita harus bisa membedakan nih, berdebar-debar ini normalkah atau tidak. Ya, ini sangat berpengaruh nanti pada upaya kita melatih kemampuan diri kita untuk tahan terhadap gejala berdebar-debar ini. Jadi kalau kita misalnya jelas nih pemicu kita berdebar, misalnya ya kita berangkat kerja atau berangkat sekolah atau kuliah terlambat, maka otak kita akan merespon dengan memancing jantung kita bergerak, simpatisnya meningkat, jantung kita bergerak lebih cepat dan kita buru-buru. Jadi artinya seluruh tubuh kita ini sebenarnya satu kesatuan, ya. Apa yang terpikir oleh otak kita nanti fungsi organ yang lain juga akan aktif, termasuk jantung. Maka kita akan berdebar-debar karenanya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Bahasa awamnya ya ada sinyal lah dari otak kita ke jantung, sehingga apa yang terpikirkan oleh otak kita itu akan berpengaruh pada gerakan jantung kita. Nah, kemudian bagaimana setelah itu? Nah, setelah kita misalnya meyakinkan bahwa yang membuat kita berdebar-debar itu jelas ada sesuatu, dan kemudian kita merasa oh ternyata tidak apa-apa nih, misalnya ada bunyi yang keras, kemudian kita kaget dan berdebar-debar, terus kita lihat apa sih, oh ternyata ada barang yang jatuh di kamar sebelah misalnya, dan kita tahu itu oh ini toh gitu ya, nggak apa-apa sih, ini biasa aja, saya bisa tenang lagi. Akhirnya kita bisa tenang lagi, pelan-pelan saraf kita, simpatis tadi, parasimpatis tadi, saraf otonom tadi, simpatisnya akan turun, ya, cetusannya, sehingga akhirnya gerakan jantung kita normal kembali. Nah, itu adalah sesuatu siklus, ya. Kaget, berdebar, kita tenang, dia rileks. Makanya salah satu penanganan untuk pasien-pasien dengan sindrom panic disorder, maksud saya pasien-pasien dengan serangan panik, salah satunya adalah latihan relaksasi. Jadi latihan relaksasi itu diterima oleh otak kita sebagai sesuatu yang bikin nyaman, bikin tenang, kemudian itulah yang akan membuat gerakan jantung kita menjadi lebih tenang dan maksimal, sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala berikutnya. Nah, apa efeknya kalau berdebar-debar ini dibiarkan, atau serangan panik yang menimbulkan berdebar-debar ini dibiarkan? Ya, tentu saja ada keterbatasan dari jantung kita, ya. Bila gerakan jantung kita terlalu berkali-kali mengalami palpitasi, upaya jantung untuk memompa darah kan terganggu, ya. Oksigenasi ke jaringan, ya. Jadi kalau pompa jantung kita itu misalnya 60-80 kali semenit, memompanya maksimal, akan terdorong ke seluruh tubuh oksigen karena pompa jantungnya bagus. Nah, saat kita berdebar-debar bisa jadi denyutannya di atas 100, ya, 90, 100, 110. Tentu saja oksigenasi jaringannya ke oksigen yang berjalan ke jaringan kita berkurang. Nah, upaya untuk memenuhi itu, maka jantung kita akan memompa lebih kuat. Kalau berjalan panjang, berjalan lama, tentu saja akhirnya terjadi pembesaran otot jantung, ya, pelebaran otot jantung. Nah, inilah yang kemudian berefek jangka panjang. Nah, sayangnya pada pasien-pasien dengan stres, ya, dengan psikosomatis, ketika dia membaca berita apa sih efek palpitasi ini terhadap keselanjutan berikutnya, nah kadang-kadang dianggap nih sebentar lagi jantung saya bisa besar nih, saya bisa gagal jantung dan sebagainya. Proses itu butuh waktu, ya, jangka lama, ya, dan kemudian
tidak serta-merta berdebar-debar tadi akan membuat jantung kita menjadi besar seperti penyakit jantung organik lainnya. Kecuali memang ada masalah-masalah lain di jantung, seperti memang ditemukan penyumbatan, ya, memang ditemukan penyakit jantung koronernya, memang ada masalah di katupnya. Artinya ada dua hal, ada masalah stres bersamaan dengan kelainan organik. Itu namanya istilahnya komorbid. Ya, jadi ada serangan panik yang dialami oleh orang-orang yang memang mengalami masalah jantung organik. Jadi tadi kedua-duanya. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin, ya. Banyak kasus yang kita temukan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, apakah itu gangguan irama jantung, ya, gangguan dari pompa jantung, atau gangguan dari penyumbatan koroner yang disertai dengan kecemasan, sehingga akhirnya menjadi double lah problem pada tubuh kita. Ya. Oke, saya melihat ada yang pengen bergabung. Kita undang dulu ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin langsung bertanya, saya akan coba menjawab ya. Dan saat ini kita baru sampai kepada bagaimana kalau silakan, siapa ini? Bu Susi. Halo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya bantu jawab. Halo. Kayaknya kehujanan juga nih ya. Oke, kalau belum bisa bertanyanya nanti boleh di chat aja ya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada hubungan timbal balik antara masalah jantung dengan stres. Jadi udah paham ya. Yang kedua, kenapa bisa terjadi gangguan di jantung karena stres? Karena ada sinyal dari otak kita melalui susunan saraf nanti mempengaruhi aktivitas jantung. Dan yang paling banyak, paling besar problemnya itu adalah berdebar-debar atau palpitasi ya. Detak jantung lebih cepat. Dan itu detak jantungnya lebih cepat itu juga menjadi satu ancaman sehingga menimbulkan kecemasan lagi, dan cemas menimbulkan detak jantung lebih cepat lagi. Jadi muter-muter di situ sehingga akhirnya pasien terdorong untuk berobat dan pergi ke IGD ya. Nah, kapan kita menyatakan itu adalah satu gangguan fungsional, kapan kita mengatakan itu satu gangguan organik? Nah, bila Bapak Ibu, adik-adik semua kemudian mengalami itu, kemudian diperiksa oleh dokter ya. Pertama kali yang gampang diperiksa tentu denyut nadinya ya. Akan dihitung berapa menit ya, berapa kali semenit, kualitasnya bagaimana ya. Kemudian akan diselaraskan dengan tekanan darahnya. Kemudian akan dilakukan perekaman jantung ya dengan EKG, elektrokardiogram alatnya. Kemudian dilihat nanti apakah ada gangguan atau kelainan irama di situ ya. Nah, biasanya gangguan irama pada pasien dengan stres atau serangan panik itu adalah takikardi ya, denyutnya melebihi normal, atau ventricle extrasystole, ditemukan di rekam jantung itu bentuk gambaran yang tidak biasa ya. Nah, itu pada pasien stres bisa terjadi. Bukan selalu ada kelainan organik nih ya. Kemudian bisa juga supraventricular extrasystole ya. Nah, setelah diperiksa kemudian dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, kita lanjut pada pemeriksaan EKO ya, EKO kardiografi menggunakan alat khusus melihat ruang-ruang jantung kita, melihat apakah ada kelainan geraknya, apakah ada problem dari fungsi ya, kemampuan pompa jantungnya. Nah, kalau ditemukan itu normal, tidak ada tanda-tanda perubahan gerak ya, kemampuan memompa jantung bagus, tapi hanya nadi yang meningkat, nah, itu bisa kita katakan fungsional ya, gangguan iramanya dan jelas pemicu stres emosionalnya, maka ini bisa dikatakan penyakit jantung fungsional. Kalau kita masih ragu fungsi jantung, kemampuan jantung kita bisa lanjutkan ke treadmill ya. Treadmill itu latihan fisik ya, berlari dengan alat ya yang disediakan, kemudian dipacu supaya aktivitas jantungnya meningkat dan dilihat apakah ada penyumbatan saat kegiatan kita agak dipaksakan. Hasil treadmill ini juga sudah bisa membuktikan ada kelainan fungsi atau organ ya. Kalau masih penasaran, pengen tahu, masih lanjut dengan kateterisasi. Ada loh pasien ya yang sampai minta dilakukan tindakan kateterisasi, padahal itu invasif ya. Tapi ingin sekali membuktikan ada nggak beneran nih jantung saya ini ada yang tersumbat. Nah, jadi akhirnya sampai lanjut kateterisasi dan ternyata normal. Nah, ini mungkin sudah bisa kita nyatakan, bukan mungkin lagi ya, sudah dikateterisasi, nggak ada kelainan, berarti ini adalah penyakit jantung fungsional
ya, fungsinya terganggu, di mana organnya baik-baik saja. Apa yang bikin terganggu? Salah satunya stres tadi. Apalagi kedua bisa karena aktivitas fisik ya, dimana kalau kita tidak biasa beraktivitas fisik kemudian kita paksakan untuk beraktivitas, ini bisa juga mempengaruhi fungsi jantung. Oke, saya mendapat ini lagi nih yang pengen bergabung dengan video secara langsungnya. Oke, boleh ya, nanti ingin minta waktu untuk ngobrol ya, ingin bertanya langsung silahkan. Nah, jadi tadi kita sampai pada oke, sudah bergabung. Iya, Mira. Dari mana, Ibu? Halo? Dari Kediri, Oh, ya. jauh dari Kediri. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu. Apa yang bisa dibantu ini? Bu Mira ya panggilannya ya? Ya, ya Gimana, dok, Ibu? Mm-mm. saya itu kena ansietas sudah 5 tahun dok. Oh Akhir-akhir iya, ini sering dada, oh dada itu dulu sering deg 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 gitu dok ya. Terus iya. setelah minum obat dari psikiater itu sembuh dok. Tapi Oke. akhir-akhir ini minum obat dari psikiater kok tetap kadang kok tetap gitu loh, masih tetap. Sudah 5 tahun saya minum obat dari psikiater dok, kadang ingin Oke. berhenti, tapi Iya. mau berhenti itu ada aja keluhannya itu yang sensasinya itu yang nggak kuat, akhirnya saya kembali minum Oh, tetap lagi. makan terus Terus ya. Mm-mm. oh, dadanya itu sering kayak deg 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 berhenti, deg deg berhenti, Oke. iramanya itu kayak nggak menentu. Nggak teratur. Terus kemarin Oke. sempat ke di EKG juga sama dokter dalam, katanya Mm. nggak apa-apa, baik tuh. Ini Mm-mm. gimana dok ya? Apa perlu Oke. tindakan? Apa, apa Oke. ini dari antitas? Iya, Saya apakah terima selalu kasih. berdebarnya itu, deg-degnya tadi itu, memang ada sesuatu yang memicu cemas duluan? Ada pikiran negatif dulu gitu? Atau lagi Enggak santai sih, aja? kadang lagi santai itu tiba-tiba deg gitu. Kalau Hmm, seperti itu, tapi langsung terus panik gitu dok, langsung kayak panik gitu dok, langsung takut hmm. gitu. Pikirannya apa waktu Mm-mm. itu? Kadang apa saya serangan jantung, ya kadang yang mau, kadang ya mikir yang mau mati gitu. Iya, iya. Itu sering ya? Dalam setiap hari kah? Atau dalam seminggu ada berapa Enggak, kali? enggak, enggak dok, ya seminggu kadang 2 kali, 3 kali gitu. Terus Hmm, kemarin kan saya konsultasi sama dokter saya, dokter umum, terus saya dirujuk ke poli dalam, mm-mm. kemungkinan nanti bisa dibuat tindakan apa itu endoskopi, ininya dokter Oke. saya. Ternyata Mm-mm. dokter itu kesimpulannya tetap saya itu dari psikisnya yang tidak sehat, jadi tetap Iya. dikasih, jadi tetap dikasih obat sama seperti psikiater, jadi nggak diambil Oke. endoskopi gitu dok. Jadi Cuma di endoskopi nggak EKG, jadi ya? Tapi rekaman jantungnya normal ya? EKG-nya normal gitu Oke, aja. coba saya tanya lagi, berdebar-debarkah atau ada seperti ada yang hilang denyutnya, kemudian seperti ada yang kayak air bah di dadanya gitu loh. Misalnya denyut jantung itu kan begini nih, tek tek itu diam Oh, seperti ada yang tumpah gitu, begitukah atau anu, dok, cepat? cepat, duk, duk, Oke, gitu dok. oh, ada gerakan tiba-tiba apa Oh, cepat kemudian hilang gitu ya, ya? kali setelah itu tenang lagi gitu dok. Oke, pernah nggak direkam jantung saat lagi berdebar? Belum pernah dok, saya pernah pernah Oh iya, seperti itu, saya ke dokter jantung, tapi saat itu keadaannya normal gitu, denyutnya juga nah cepat, iya. itu Iya, iya. tapi nggak duk duk Nggak yang seperti seperti saat itu serangan gitu. ya. Oke. Oke. Gitu. Pertama Gimana? uh, saya sarankan begini. Kalau misalnya Hmm. lagi kenceng berdebar, usahakan di saat itu bisa ke IGD dan minta rekam jantungnya. Karena justru kelainannya akan ketemu saat berdebarnya. Kalau udah tenang emang Oh, nggak ketemu lagi gitu. Jadi ada oh, bisa denyutnya yang berlebih atau bentuknya yang seperti saya bilang PS tadi muncul. Nah, ya itu iya. dilihat dulu kelainannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau muncul lagi berdebar, memang cara terbaik kendalikan paniknya. Karena kalau Iya. misalnya paniknya diikutin, justru berdebarnya ulang lagi gitu. Nah, gimana Heeh. mengendalikan paniknya? Yakinkan saat itu kondisi sekitar baik-baik saja.
Seperti saya bilang, kalau sudah lama cemasnya, bisa saja keluhan di jantung berdebar tadi itu memang tidak perlu pemicu, tidak perlu cemas, Oh, tidak perlu ada stres dulu, tidak perlu ada pikiran negatif dulu, dia muncul aja suka-suka gitu loh, karena iya, sudah berlangsung lama cemasnya, ya iya, kan? iya, Sudah 5 tahun kan tadi sudah. Mbak Mira ya. Jadi memang iya, memang sering begitu, enggak apa-apa kalau misalnya muncul denyut yang nggak bagus itu, langkah pertama mau coba relaksasi. Saya sering menawarkan langkah relaksasi itu paling gampang tuh latihan nafas. Ya, kalau Iya, datang deg deg deg, kemudian tarik nafas, tahan, ya. terus lepas pelan-pelan, Mm-mm. tahan. Ya, menahannya itu tarik, tahan 10 hitungan, terus tiup, Ya, tahan 5 hitungan. Nah, kalau bagusnya itu segera cari tempat duduk yang nyaman atau berbaring, udah relax. Jangan dipancing dengan pikiran, aduh ini jangan-jangan jantung nih, jangan-jangan aku serangan nih, nanti mati lagi nih, habis nih, gimana anakku, gimana keluargaku. Nah udah, kalau udah kayak gitu Mbak, ya pasti iya. berdebarnya muncul lagi. Setelah deg-deg itu terus seperti panas tubuh saya itu kan terus panik, aku panik kan, Iya, terus tubuh iya, menggalar panas gitu dok. iya, iya. Itu dari Karena sudah ya, dok. berulang kali, jadi akhirnya itu kita nilai, Mbak Mira menilai itu sebagai ancaman. Jadi tambah Iya, kenceng dia. Coba ya, habis iya, ini latihan, relaksasi kayak gitu. Kemudian sebenarnya bisa minta obat ke psikiaternya, dikasih bisoprolol namanya, ya. oh iya. Jadi Dulu bisoprolol pernah itu dapat pernah dapat nggak? dari dokter jantung. Iya, nah itu bisa dipakai kalau misalnya debar-debarnya itu cukup mengkhawatirkan rasanya, diminum satu itu juga bisa menenangkan. Oh Nah, iya, iya, iya. Nah, Oh, itu kan mengatasi kondisi sesaat ya. Nah, sebenarnya iya, ya setelah ini yang harus latihan, gimana Mbak Mira itu melatih pola pikirnya. Tidak iya dok. gampang punya pikiran bakal sensasi itu bakal bikin end lah ya, sensasi itu bakal bikin susah. Nah, itu yang perlu waktu Iya, ya. Boleh nanti japri saya ya, ya boleh di iya, WA. Nomor WA saya tahu. iya ada dok di grup. Oke, sudah punya toh? Nah, nanti cara Iya, bagaimana mengendalikan kembali pikiran positifnya itu akan bisa dibantu nanti saya tunjukkan tahap-tahapnya. Oke? iya terima kasih dok Kunci ya. yang Iya penting itu dok. saat berdebar deg-deg itu langsung tarik nafas. Ya, cari posisi Hmm, enak ya. Kemudian kalau misalnya lega dengan minum air hangat atau apa yang bikin tenang. Nah, jangan dipikirin iya. dulu apa sih ini penyebabnya gitu. Yang sering terjadi kan Iya. kemudian dicari di Google tuh, kenapa nih Hmm, saya gitu, atau nanya ke ada orang-orang gitu ya. gitu. Sampai Hmm, nah, kesulitan ngomong aja kayak kesulitan kadang. Tapi ya saya karena lari ke sudah, dokter. ya Oh, oh. karena Dokter berdebar jantung itu, katanya mm-mm. Kalau berdebar itu Mbak dokter Mira, jantung. memang efeknya nanti memicu juga paru-paru kita jadi bernafas lebih cepat kita jadinya. Nah itu yang bikin akhirnya seperti kehilangan udara, ya kan? Iya, 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 Seperti iya, ya, Dok. jadi makanya cepat segera berbaring kalau bisa supaya oksigen sampai ke otak juga ya. Kemudian tarik nafas, lakukan 5 sampai 10 kali. Nah, sekarang pun kalau Iya, lagi iya. nggak serangan, saya sarankan bangun tidur supaya rileks latihan nafas. Mau tidur, latihan nafas ya. Jadi nanti pas ada serangan kita sudah terbiasa dengan latihan nafas itu. Begitu ya Mbak Mira. Iya. Semoga Ya, bisa terima sembuh kasih. ya dan bisa lepas dari obat setelah ini. Iya. Oke, Amin. makasih sudah berkunjung jauh-jauh dari Kedari ya. Kediri, sorry. Kediri ya. Ya, saya belum pernah ke Iya. situ ya rasanya. Kapan-kapan lah nanti kita Iya. main-main ke situ ya. Iya. Pandemi nggak bisa Iya. jalan-jalan. Oke, makasih sudah mengunjungi live kita kali ini. Semoga cepat pulih. Ya, assalamualaikum. Oke, itulah tadi salah satu yang sering kita temukan keluhan ya pada teman-teman kita yang saat ini lagi dapat rezeki. Kalau saya bilang tuh dapat rezeki dari Allah, diingatkan dengan cara seperti ini supaya lebih sabar, lebih ikhlas dan kemudian berupaya menenangkan diri. Karena kunci kesuksesan untuk lepas dari semua gangguan seperti ini adalah ketika kita sendiri yang kuat niatnya untuk bisa lepas dari keluhan ya, lepas dari penyakit. Ada yang mau gabung lagi? Kita terima ya?
Kayaknya seru juga nih kalau langsung berinteraksi ya. Saya juga ditambah semangat ya. Oke, kita tunggu. Ini ada oh ya, sudah masuk bergabung. Oke, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana ya? Siapa nih panggilannya? Suaranya nggak kedengeran. Mungkin dikeraskan lagi. Ini lagi di mana nih, pakai masker, lagi di luar ruangan. Nah baru masuk suaranya. Dari mana, Dek? Iya, Siapa namanya? Kenalan dulu mungkin. dari Aden, Dok. Di mana, Aden? Hah? Di Padang, Dok. Posisi di mana sekarang nih? Lagi di Jati. Lagi di Padang. ini, lagi berteduh. Iya, lagi Di berteduh Padang ini. hujan ya? Hujan lebat ya? Ini di rumah saya hujan lagi nih. Tidak apa-apa, hujan itu anugerah loh. Gimana, Aden? Apa bisa Iya. dibantu? Iya, Dok, begini. Saya itu kan sering itu. Nggak apa-apa, Dok, kalau topiknya di luar jantung. Boleh. Ke somatis sih, Dok, ini. Iya, arahnya. kenapa tuh? Jadi gini, Dok. Kok tahu? Enggak saya sih, karena ya benar sih kayak kata dokter tadi, kayak terlalu banyak searching jadinya kepikiran, terus ya udah gitu Iya. ngerasain. Iya. Gimana, Iya. keluhannya seperti apa ceritanya? Itu nyeri gitu di area pinggang gitu. Terus? Jadi udah berobat ke dokter spesialis saraf juga nggak sembuh juga sih. Ketemu kelainannya? nggak ketemu, Dok. Nggak ketemu ya. Ini kayaknya topik kita minggu depan deh, nyeri pinggang ya. Di-trigger sama Aden ya. Waduh, Keluhannya seperti apa? spoiler gitu. Nggak apa-apa, saya jawab juga Itu sekarang. kayak- Keluhannya seperti apa nyeri pinggangnya? Itu kayak apa ya, Dok? Kayak dipilin gitu. Gimana ya? Oh, kayak Pilin gitu. pinggang di belakang atau di depan? Di belakang mungkin Depan. ya. Depan belakang. Oh, jadi kayak mules gitu ya? Enggak Kalau nules, dipilin tapi kayak mules lah ya. kayak apa ya? Kayak ditekan gitu, lebih ditekan sih gitu, bukan dipilin sih gitu. Iya. Keras-keras. Buang air besarnya lancar nggak sih? Lancar, dokter. Lancar ya, hampir tiap hari ya. Pola makannya bagus? Sekarang lagi dikontrol, dokter, soalnya kolesterol juga lagi tinggi kemarin itu, jadi lagi dikontrol lagi sekarang. Nggak ada hubungan sih kalau kolesterol menurut saya ya. Dan kondisi di pinggang itu kalau memang kayak mules dipilin kayak itu tuh biasanya akibat masalah di usus besar biasanya. Tapi kalau gangguan pinggang karena tulang itu terpusat di belakang ya, dan itu dipengaruhi oleh gerakan punggung ya. Kalau misalnya kita terlalu aktif olahraga mungkin atau salah posisi, nah itu ada nyeri saat digerakkan. Tapi kalau nyerinya sifatnya mules, berpilin-pilin gitu, itu problemnya kemungkinan besar di usus besar. Bisa karena buang besarnya terlalu keras ya, komponen yang kita makan kurang sayuran. Biasanya anak muda ini suka jarang makan sayur kan, sering makan mie ya. Nah itu bisa mempengaruhi usus besarnya, sehingga saat dia bergerak turun ke bawah timbullah perasaan mules atau berpilin tuh ya. Tapi bisa juga nyeri itu seperti menusuk-nusuk. Nah itu bisa juga karena ada gangguan misalnya di saluran empedu. Nah itu bisa mengarah nyerinya ke pinggang, atau di lambung nyerinya bisa mengarah ke pinggang gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya dipicu oleh emosi nggak? Nyeri pinggang itu kalau lagi stres muncul nggak sih ya? Muncul sih, Dok, gitu. Jadi kayak terlalu dipikirin, kerasa gitu, dokter. Iya. Jangan terlalu rajin searching internet dong. Ya, karena kadang-kadang bahasa di situ, karena kita tidak ada basic misalnya ilmu kesehatannya, nangkepnya itu bisa nggak paham, nggak pas. Nah, itulah yang mendorong saya membuat acara seperti ini,
supaya teman-teman adik-adik bisa memahami bahwa dalam mengambil kesimpulan dari yang kita baca itu tidak gampang juga untuk menyatakan kita sakitnya itu ya. Jadi kalau saran saya, kalau dokter sudah menyatakan tidak ada kelainan di pinggang, apakah itu di tulang punggung atau di lambung dan ususnya, harus percaya. Ya, kalau tidak percaya malah nanti nyari lagi info lagi, nah tambah cemas. Nah, tambah cemas itu yang mengakibatkan keluhannya menjadi meningkat. Mungkin kelainannya sedikit, tapi karena ada cemas, ada yang mikirnya, oh ini udah parah nih. Kemudian, aduh nih jangan-jangan ada gangguan di tulang punggung saya nih, ada apa misalnya saraf kejepit yang paling sering ya, yang takutin orang ya, saraf kejepit nih. Nah, akhirnya kan kita jadi worry tuh. Nah, rasa khawatir aden itu yang menyebabkan keluhan itu terasa lebih berat. Gitu. Jadi kalau dokter memeriksa, sudah percayain dong dokternya. Kalau sudah periksa pasti udah punya dokter. Kalau periksa keluhan pasiennya, kalau ada keluhan diperiksa pasti ada ilmunya, ya kan? Dan pasti melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan penunjang. Nah, itu mesti aden percaya supaya aden tidak terjebak oleh pikiran cemasnya. Oke? Nah, kalau pengen tahu lagi nanti kapan-kapan kita ketemu langsung ya, bisa di Rumah Sakit Unan atau di Rumah Sakit Siti Rahmah. Nanti saya terangkan lagi lebih jelas. Masih muda loh, mudah-mudahan tidak ada masalah di pinggang ya. Oke. Makasih sudah bergabung. Ya, ikutin aja step sore ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Aden bercerita walaupun bukan masalah di jantung, tapi sebenarnya kecemasan tentang masalah pinggang itu juga memicu rasa cemas dan menimbulkan palpitasi ya, berdebar-debar. Oke. Tadi saya sudah menyatakan bahwa ada problem fungsional, ada gangguan fungsional, dan ada gangguan organik. Nah, satu lagi tanda bahwa yang kita alami itu adalah gangguan organik adalah dengan mengenal tanda bahaya. Ya, alarm simptom. Alarm simptom untuk gangguan organik pada jantung adalah nyeri dada. Nyeri itu betul-betul seperti rasa tersayat, terhimpit, ya, rasa teriris. Nah, itu tanda yang kemudian dipicu timbulnya gangguan keringat dingin, ya, kemudian nyesek. Nah, itu mungkin ada masalah organnya. Segeralah diperiksa. Mungkin ada penyumbatan. Ya, itu tanda bahaya. Bisa juga sesak nafas ya, yang cukup bermakna ya. Itu paling sering setelah nyeri dada juga sebelumnya, kemudian berdebar-debar yang bisa mempengaruhi terganggunya sirkulasi sehingga muncul keluhan seperti rasa mau pingsan dan bahkan pingsan beneran harus dibuktikan dari pemeriksaan di EKG nanti di IGD ya untuk menyatakan ada kelainan organik atau tidak. Oke. Masih ada yang bergabung, yuk kita ajak satu lagi, masih bisa mungkin satu orang lagi ya. Setelah itu saya takut terputus kayak minggu lalu ya, belum selesai udah habis waktunya, nggak terasa 1 jam ya. Kita tunggu sebentar. Oke, halo, assalamualaikum. Keluar, ya udah nggak apa-apa ya, nanti kita tunggu lagi. Nah, mungkin saya lanjut dengan gimana mengatasinya ya, gitu kan ya. Gimana mengatasi kalau tiba-tiba kita berdebar-debar kayak Mbak Mira tadi. Pertama, saya sampaikan tadi, jangan pikirkan penyebabnya apa, tapi segera rileks. Segera cari cara untuk kita bisa istirahat, rebahan. Ya, rebahan, tarik nafas dalam sampai kita merasakan bahwa karena berdebar itu bisa bikin tangan kita kesemutan dan mendingin ya, keringat dingin. Nanti kalau kita sudah bernafas dengan cara dengan relaksasi tadi, nanti jantung kita pelan-pelan juga akan melambat, maka kita tandai nanti itu tangan kita merasa hangat. Nah, kalau sudah sampai tangan kita merasa hangat, itu artinya pompa jantung kita sudah balik lagi, ya, normal. Lakukan itu dulu. Nah, setelah itu, kalau bisa bangun, minum air hangat, teh hangat salah satunya katanya bisa bikin rileks, ya. Jangan kopi, ya. Kalau kopi malah memicu tuh. Jadi ada makanan, minuman ya, yang bisa memicu gerak jantung, salah satunya kopi. Jangan dulu. Kalau habis serangan kayak gitu, istirahat, kemudian minum teh ya, teh hangat, kemudian, nah kalau mau cari tahu ada apa tadi, disitulah kita baru berpikir, tadi saya lagi ngapain nih, ya. Berdebar-debar itu adalah reaksi normal bila aktivitas kita melebihi kemampuan jantung kita.
ya. Berdebar-debar itu adalah normal bila kita mendapat respon yang mendadak, dikagetkan oleh sesuatu, itu normal ya. Jadi coba ingat-ingat, tadi saya lagi ngapain, tadi apa yang memicu gitu, tadi saya lagi cemas gak gitu. Kalau tiba-tiba cemasnya muncul, mungkin itu yang memicu berdebar-debar jantung. Jangan langsung mikir, oh ini jantung saya kena nih gitu. Padahal akar masalahnya adalah cemas. Nah, kemudian pilih ke belakang, cemas kenapa? Nah, apa yang bikin saya cemas tadi? Oh, mungkin ada janji yang kemudian saya terlambat, kemudian saya harus buru-buru. Atau mungkin saya harus mengerjakan sesuatu, tapi ternyata saya lupa dan kemudian baru ingat deadline-nya sekarang timbul. Ya, jadi saat kita sudah tenang, baru kita mikir penyebabnya. Jangan saat panik kita mikir ini kenapa nih? Ini ada apa ya? Ini itu justru yang akan memicu cemasnya datang lagi, berdebar-debarnya muncul lagi. Jadi setelah rileks, diuraikan ya, baru kita memikirkan kenapa. Kalau nggak ketemu jawabnya, jangan paksain. Ya, di saat situlah saatnya kita konsultasi, karena ada kejadian-kejadian yang kita alami hubungannya dengan kesehatan, ada yang memang tidak kita mengerti, apalagi kalau memang tidak ada basic ilmu kesehatannya. Jadi jangan dipaksakan untuk mencari tahu sendiri, apalagi googling ya. Di internet banyak sekali, tinggal klik, tinggal ketik nyeri dada, sudah ketemu. Tinggal ketik berdebar-debar, banyak sekali. Baik gambar, video ya, atau tulisan-tulisan yang kalau kita tidak punya ilmu tentang itu, maka akan bisa membuat kita panik sendiri. Nah, kalau misalnya itu sudah berlangsung lama kayak Mbak Mira tadi, maka saran saya, bila sudah diperiksa lengkap, boleh minta periksa sama dokter lanjutan. Kalau perlu ikut treadmill, nyari tahu jantung saya sehat atau tidak. Kalau sudah diperiksa dan normal, maka percayalah dengan hasil itu. Ya, karena dengan percaya itulah maka Anda akan bisa pulih gitu. Kemudian apa nih? Iya, dari Dean ya, harus konsul ahli ya. Iya betul. Jadi konsultasilah dengan orang yang memang punya kompetensi untuk itu, memang punya ilmunya di sana. Banyak sekali sekarang ilmu kedokteran sudah sangat berkembang, pakar-pakar kedokteran sudah banyak, maka berdiskusilah dengan teman-teman sejawat saya yang punya ilmu ya, dan percayai itu. Nah, kalau pergi berobat ke tempat yang paling canggih sekalipun, kalau nggak percaya, percuma aja. Bakal menetap itu keluhannya karena kita sendiri nggak percaya ya. Ini ada yang mau ketemu lagi langsung, boleh jam berapa ya sekarang? Oke, 10 menit lagi silahkan Hani. Ini namanya bagus juga ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini ketemu atap, ketemu loteng saya. Halo. Sana Bu, ya Bu, sebentar. Iya, Bu, siapa? Oh, iya, di mana ini? Panggilannya Hani. Iya Bu. Oke, sambil menunggu Hani, tadi saya udah bilang relaksasi. Oh, Hani ya? Oh, nama Instagramnya lain? Honey Hani Bu. Ya, oke, apa nih Hani yang mau ditanyain? Iya Bu. Saya kira siapa? Data dirimu. Kenapa Hani? Enggak Bu, tadi baru masuk, baru send request Bu, baru dapat sinyal. Di mana Hani nih? Halo? Jaringan ya. Oke, saya mungkin jaringan di tempat Hani. Saya lanjut ya. Nah, jadi mungkin karena waktu kita hampir sampai selesai ya, mungkin Ibu mau sedikit review ya. Pertama, memang ada hubungan yang tak terbantahkan ya antara pikiran kita dengan jantung. Yang terbanyak itu adalah keluhan berdebar-debar. Dan itu sering pada pasien-pasien dengan gangguan panik
ya, serangan panik, ada rasa cemas yang luar biasa, kemudian memicu gerakan jantung sehingga terjadi palpitasi, dan kemudian ada gangguan irama lain selain seperti ventricle ekstrasistol ya. Jadi ada denyut yang muncul lagi. Nah, gangguan irama jantung ini kemudian menjadi pemicu kecemasan lagi setelah itu, sehingga akhirnya muter di situ saja. Dan apa yang bisa membuat kita harus berhenti, bisa berhenti dari keluhan seperti ini adalah memutus mata rantai cemasnya. Nah, kemudian tidak semuanya juga kita bilang karena stres kan, maka kalau kita sering mengalami gangguan seperti itu, berdebar-debar dan nyeri dada mungkin, ya gangguan irama, maka harus kita buktikan. Maka beranilah datang ke dokter yang kompeten, lakukan pemeriksaan yang sesuai, kemudian bila ditemukan kelainan, obati. Ya, jangan selesaikan. Tapi kalau tidak ada kelainan, dokter menyatakan kita sehat-sehat saja, percayai itu, ya. Nah, ini Hani akhirnya bertanya lah, chat, bagaimana meminimalisasi jika ada pikiran yang memicu palpitasi tersebut. Yang penting kalau palpitasinya muncul, efek lanjutannya supaya tidak berlanjut adalah relaksasi. Ya. Maaf, ini kayaknya sinyal juga udah mulai memperingatkan ibu nih. Untuk sesaat ya, lari dulu dari pikiran negatif itu, keluar dulu dari masalah itu paling bagus ya. Kemudian relax dulu. Kalau sudah tenang, sudah selesai relaksasi, bisa tenang, baru deh dikirim, barulah masuk ke pemikiran yang memicu tadi ya. Dan jangan lupa ada tanda bahaya. Jangan dipaksa juga rileks di rumah bila palpitasinya makin cepat, keringat dingin, terasa mau pingsan, Anda butuh bantuan ya. Akan diberikan bantuan nanti di IGD. Jadi terapi awalnya apa? Lakukan relaksasi. Yakini kita baik-baik saja, jangan lupa istighfar dan berdoa. Karena sebenarnya semua itu adalah cara Allah mengingatkan kita. Karena Allah sayang sama kita. Ya. Kalau ketemu kelainannya, jangan takut, lanjutkan pengobatannya. Insya Allah ilmu kedokteran semakin berkembang, insya Allah semuanya bisa diselesaikan kalau ketemu kelainannya. Tapi ingat, dokter memang tidak menjanjikan hasil, tapi dokter akan melakukan proses pengobatan, pemeriksaan, dan pengobatan selanjutnya, tinggal pasiennya patuh atau tidak. Ya, problemnya sering di situ. Kalau sudah merasa nyaman, nanti berhenti sendiri. Udah kambuh lagi, baru cari dokter lagi. Jadi, saran ibu ya, buat kita semua, buat teman-teman dan adik-adik semua, berobatlah sampai tuntas, pelajari penyakit itu dengan benar, jangan dahulukan rasa takut, jangan dahulukan rasa cemas, ya, tapi pelajari penyakit itu dengan benar dan akrablah dengan penyakit, dalam tanda kutip ya, akrab-akrablah dengan penyakit kita, ya, karena Allah sebenarnya memberi kita peringatan, tanda sayang, tidak langsung kepada kondisi yang terberat. Bayangkan ya, kalau Allah tidak beri kita kesempatan, kita hanya diberikan berdebar-debar saja, kita sudah kalang kabut. Coba kalau tiba-tiba memang kita tiba-tiba berakhir di dunia ini, kita nggak sempat taubat, ya kan? Jadi kalau kita diberikan satu sinyal, ada sesuatu nih yang nggak pas, ada rasa nggak nyaman di jantung kita, yang perlu dilakukan adalah istighfar, kemudian ingat apa kesalahan kita yang sudah kita kerjakan, dan minta ampun segera. Minta Allah kembalikan ketenangan kita. Oke, apakah kalau nyeri dada juga bengkak di kaki bertanda jantung? Ya, bisa jadi. Ini bisa jadi salah satu keluhan pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Ya, gagal jantung itu ditandai nanti dengan bengkaknya di kaki, ya. Kemudian ada gejala-gejala lainnya di pemeriksaan fisik, dan kemudian bisa rasanya jantungnya besar dan sebagainya. Bisa jadi ya, Susi ya. Saya jawab pertanyaan Susi tadi ya. Oke, penutup dari Ibu dari kali ini. Jadi kalau memang keluhan jantung itu sesuatu yang menakutkan, saya akui, karena jantung adalah satu dari 4 organ utama tubuh kita, ya. 3 lagi adalah paru-paru, saraf, dan mata. Itu adalah organ tubuh kita yang ujungnya tidak ada sambungan venanya, ya, and artery dia. Jadi kalau dia tersumbat atau masalah, itu akan menimbulkan masalah dalam kesehatan kita. Dan jantung itu motor dari aktivitas fisik kita memang, karena itu memang harus kita jaga. Pada gangguan stres, paling bermasalah adalah irama jantungnya. Nah, mari kita perbaiki irama jantung kita, belajar sabar,
belajar tidak gampang panik, karena kita harus menjaga supaya dia tidak capek kerjanya, sering-sering dia berdebar, kita cemas sering-sering, jantung kita sering-sering berdebar, ya lama-lama dia capek juga. Nah, mungkin akan muncul kelainan organik dalam waktu jangka panjang, bisa mengalami masalah di jantung seperti kelainan organik yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk lari dari masalah itu susah, Bu. Oke. Saya mau bilang, lari dari masalah itu memang tidak gampang. Jangan pakai kata susah ya. Dari masalah itu memang tidak gampang. Dan apa pilihan relaksasinya? Nah, untuk relaksasi sangat tergantung kepada kita nyamannya apa. Kalau ibu nih bisa rileks itu dengan melihat tanaman, itu rileks banget, bangun pagi ya, lihat di belakang, hijau-hijau senang banget. Atau kemudian berdendang, nah itu bikin rileks. Ya silakan, mungkin ada rileks dengan menggambar, ada rileks dengan baca buku, baca novel. Jadi artinya alihkan perhatian kita, fokus kita pada hal yang lain, sehingga kita tidak fokus pada masalah di jantung kita. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari tante saya nih. Apakah ada hubungan genetik? Iya, ada. Tapi itu biasanya gangguan di katup yang bikin problem keturunan ya. Kemudian, oh iya, ini doa dari Hani nih. Semoga Ibu sehat selalu, bisa berikan kuliah lagi. Oke, terima kasih. Amin ya. Semoga kita semua sehat. Ini efek positif juga ya, kalau kita bilang tanda kutip dari pandemi ya. Kita jadi ada waktu untuk seperti ini, dan niat Ibu memang buat acara seperti ini supaya kita semua bisa berbagi informasi yang benar tentang penyakit, dan teman-teman kita yang saat ini sedang diberi rezeki oleh Allah tentang gangguan psikologisnya, gangguan psikosomatisnya, kemudian gangguan di jantungnya. Topik kita kali ini segera bisa membuat menguatkan diri ya, untuk bertekad, berniat, saya harus lepas dari problem ini. Saya harus keluar dari lingkaran pikiran negatif ini. Karena kalau bukan kita yang memutusnya, siapa lagi? Karena kita tahu masalah, maka kita akan tahu bagaimana kita menyelesaikannya. Dan kalau kita tidak mengerti bagaimana menyelesaikannya, konsultasilah pada orang yang kita anggap mampu membantu kita. Oke, selamat berjuang buat yang sekarang lagi berusaha memahami rezeki dari Allah, berakrab-akrab dengan penyakitnya, ya, pelajari penyakitnya dengan benar, kemudian mencoba menerima dan berakrab-akrab dengan penyakit itu, dan kemudian berusaha menenangkan diri sendiri, karena sinyalnya akan terima otak kita dan jantung kita menjadi tenang kembali karenanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, kayaknya kita ambil topiknya Aden ya, yaitu pikiran dengan pinggang. Oke, hubungan pikiran dengan nyeri pinggang. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ibu Arina Widianti.